wa turi sinin, wa turi sinin, wa tu. Nah, ini adalah mat tabi'i. Tau sukun sebelumnya huruf berharokat dhamma, maka dipanjangkan dua harokat. Wa turi si. Nah, ini juga mat tabi'i. Ya sukun sebelumnya berharokat kasra. Bacanya adalah dipanjangkan dua harokat. Wa turi sinin. Nah, ini mad arid lis sukun. Dipanjangkan bisa 2, 4, dan juga 6. Wa turi sinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kepadanya lah kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan juga urusan akhirat. Dan semoga rahmat serta kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada para keluarga dan semua sahabatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembelajaran cara cepat belajar membaca Al-Quran, Iqra jilid kelima. Sekarang kita akan lanjut ke halaman 5. Silakan teman-teman ikuti setelah saya mencontohkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada halaman 5 ada catatan di sini. Bila waqaf atau berhenti, maka huruf terakhir dibaca sukun atau dimatikan. Nah, maksudnya bila waqaf, nah ini maksudnya adalah tanda waqaf atau tanda tempat untuk berhenti. Ya, bila waqaf atau berhenti, maka huruf terakhir, nah huruf terakhir yang ini maksudnya, huruf terakhir dibaca sukun atau huruf nun ini disukunkan. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Aminah, aminah. Nah, ini kan hidup nih hurufnya, berharokat fathah. Maka kalau dia waqaf atau berhenti, maka huruf nun ini disukunkan atau dimatikan. Maka dari aminah menjadi amin, amin. Nah, huruf nunnya menjadi sukun karena dia waqaf atau berhenti. Aminah, amin. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada hukum mad. Ya, saya jelaskan. Kalau ini ya sukun sebelumnya berharokat kasro, maka ini namanya adalah mad tabi'i, di mana panjangnya adalah 2 harokat. Ya sukun sebelumnya berharokat kasro, panjangnya 2 harokat. Nama hukumnya adalah mad tabi'i. Kemudian ini perhatikan. Ini aminah, amin. Nah, maksudnya adalah amin. Nah, di sini ada hukum namanya adalah hukum mad arid disukun. Nah, hukum mad arid disukun itu adalah mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Nah, sekali lagi adalah mad arid disukun adalah mad yang bertemu dengan huruf mad, ini dia. Mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad yang bertemu dengan huruf maksudnya adalah mad yang bertemu dengan huruf itu adalah mad tabi'i. Ini dia, ya sukun sebelumnya berbaris bawah atau berharokat kasroh. Mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Nah, ini namanya adalah mad arid disukun. Mad arid disukun. Panjangnya adalah bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan juga bisa 6 harokat.
Panjangnya adalah bisa 2, bisa 4, juga bisa 6. Kalau mat tobi'i panjangnya hanya 2 harokat. Kalau mat arid disukun bisa 2, bisa 4, juga bisa 6 harokat. Nah, dalam hal ini saya mengajarinya panjangnya 4 harokat. Nah, jadi mat arid disukun ini panjangkan saja 4 harokat. Aminah, amin. 4 harokat sama dengan 4 ketukan. Amin, amin. Nah, 4 harokat sama dengan 2 alif atau sama dengan 4 ketukan. Sekarang kita praktik kepada huruf-huruf selanjutnya. Nasta'in, nasta'in. 4 harokat atau 4 ketukan. Ain. Huruf nunnya dimatikan karena dia waqaf. Nas, nas, alirkan suara juga nafasnya. Nas, nasta'in, nasta'in. Nah, mudah kan? Ini hukumnya adalah mad arid disukun. Mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Muhtadin, muhtadin, din, 4 harokat. 1, 2, 3, 4. Din. Kalau misalnya kita mau ambil 2 harokat, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau mau ambil 2 harokat, semuanya ini harus 2 harokat. Jangan nanti di sini ambil 2 harokat, tapi sebelumnya ngambilnya adalah 4 harokat. Nah, itu tidak seragam, tidak dibenarkan. Kalau mau ambil 2 harokat, seluruhnya ini, mat arid ini harus diambil 2 harokat juga. Jangan selang-seling. Muhtadin. Nah, ini huruf H sukun ini dialirkan suaranya. Muhtadin. Muhtadin. Ainal yaqin, ainal yaqin, aina, ai. Nah, ini harful lin, maka ini harus dibaca ringan. Aina, aina, aina. Nah, ini adalah lam ta'rif. Ya, sebelumnya pembelajaran ini telah dibahas. Lam ta'rif itu alif lam, ya. Lalu di hadapannya ini ada huruf ya. Huruf ya ini adalah salah satunya adalah huruf qamariyah. Maka lamnya ini dibaca jelas. Nama hukumnya adalah alif lam qamariyah atau disebut juga dengan izhar qamariyah. Aina, ai. Ini dibaca ringan. Ainal, nal, lamnya dibaca jelas, langsung masuk kepada huruf ya. Ainal, nal, ainal. Nah, salah satu sifat huruf lam ini adalah tawassut atau bainiyah. Nah, dia suaranya, sebagian suaranya itu mengalir. Ainal ya, nal ya, ainal yaqin, ainal yaqin. Ambil hukum mad arid disukun ini 4 harokat. Ainal yaqin, ainal yaqin, wa turi sinin, wa turi sinin, wa tu. Nah, ini adalah mad tabi'i. Tau sukun sebelumnya huruf berharokat dhamma, maka dipanjangkan 2 harokat. Wa turi si. Nah, ini juga mad tabi'i. Ya sukun sebelumnya berharokat kasra. Bacanya adalah dipanjangkan 2 harokat. Wa turi sinin. Nah, ini mad arid lis sukun. Dipanjangkan bisa 2, 4, dan juga 6.
wa turi sinin, yakzibun, yakzibun, yak ada suara nafas yang mengalir. Yak yakzibun, yakzibun, mustahziun, mustahziun, alirkan nafas juga suaranya. Huruf H ini suaranya dialirkan. Mustahziun, mu'ridun, huruf ain ini sebagian suaranya dialirkan. Mu'ridun, muslihun. Nah, caranya supaya kita tahu panjangnya itu 4 harokat, hitung aja ketukannya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4 harokat itu sama dengan 4 ketukan. Atau sama dengan 2 alif. Muslihun. 1, 2, 3, 4. Hun. Muslihun. Nah, ini apa? Alirkan nafasnya. Muslihun. Fil uqad, fil uqad, fil uqad. Fi ini huruf Fa berharokat kasroh, bunyinya adalah fi. Lalu ini ada lam ta'rif, di mana alif lam ini di hadapannya adalah huruf ain. Nah, huruf ain ini adalah huruf qamariyah, maka ini hukumnya adalah alif lam qamariyah. Lamnya dibaca jelas, atau disebut juga dengan izhar qamariyah. Fil, nah, lamnya dibaca jelas, lalu langsung masuk pada huruf ain. Fil'u, lamnya ini sebagian suaranya dialirkan. Fil uqad, Nah, huruf dal ini kan berharokat kasroh. Maka catatan yang di atas tadi, bila dia berhenti atau waqaf, maka dibaca sukun. Nah, ini dibaca sukun atau huruf dalnya ini jadi mati. Sehingga kalau huruf dal ini mati atau sukun, maka ia harus dipantulkan. Karena salah satu sifatnya adalah qalqalah. Nah, memantul. Fil uqad, fil uqad, fil uqad. Iza hasadi, iza hasadi. Iza panjangkan 2 harokat. Huruf dalnya karena dia waqaf harus disukunkan atau dibaca mati, kemudian dipantulkan. Iza hasadi, iza hasadi. Fi tadlil, fi tadlil. Fi ini mat tabi'i, ya sukun, sebelumnya berharokat kasroh, panjangnya cukup 2 harokat. Fi tadlil. Nah, ini huruf dod, dia memanjang ya dari tepi lidah hingga ke ujung lidah. Tadli, fi tadlil, panjangkan 4 harokat karena ini mat arid disukun. Fi tadlil, fi tadlil.
Ashabil fil. Ashabil fil. Nah ini aliran nafasnya dikeluarkan. Els, ha, ha, panjangkan 2 harokat. Ashabi, lalu di ini ada lam ta'rif. Di hadapan lam ta'rif adalah huruf fa, di mana huruf fa adalah huruf qamariyah. Maka hukumnya adalah alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Lamnya harus dibaca jelas. Ashabil, bil dialirkan huruf lam. Ashabil fil, alirkan suara huruf lam. Ashabil fil. Asha, panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Ashabil fil. Yakhtalifun, alirkan suara huruf kho. Yakhtalifun, 4 harokat. Fun, yakhtalifun. Minal mumtarin, minal lam ta'rif di hadapannya adalah huruf mim. Huruf mim adalah huruf qamariyah, maka lamnya ini harus kita baca dengan jelas dan dialirkan sebagian suaranya. Minal mum, minal mum. Nah ini huruf mim, ini huruf mim. Minal mumtarin, minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Jika teman-teman masih bingung, silahkan ulangi kembali video ini. Atau jika ada kritik dan saran, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan pembelajaran berikutnya. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share agar yang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.